Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Pak Tian. Kita akan membahas untuk bab ke-6 pertemuan kedua, lanjutan dari pembahasan minggu lalu. Silakan pahami dan perhatikan, dan selanjutnya nanti kerjakan tugas yang ada di GC. MPR RI menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal 18, 18A, dan 18B. Berikut adalah prinsipnya. Yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Ketiga, prinsip kekhususan khusus dan keragaman daerah. Keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pada dasarnya, bahwa hak otonomi yang didasari oleh MPR RI dan dilindungi oleh undang-undang ini menyatakan setiap daerah itu memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa terkecuali. Yang selanjutnya adalah prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Selanjutnya, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Selanjutnya adalah prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Dalam konteks ini, hak otonomi itu tidak bisa diganggu-gugat peraturannya oleh pemerintah pusat. Seperti contoh di daerah istimewa Yogyakarta, gubernur itu tidak dipilih melalui demokrasi atau pemilu, tetapi menggunakan sistem garis keturunan yang akan menjadi raja di kerajaan Ngayogyakarta, itulah gubernur kita. Secara garis besar memang itu menyalahi aturan undang-undang, tetapi karena di Jogja itu menjadi daerah istimewa, itu tidak bisa dikatakan sebagai menyalahi undang-undang. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarpun di daerah-daerah tertentu itu mendapatkan hak otonom, tetapi daerah-daerah tersebut tidak boleh melupakan dasar negara kita dan dasar hukum negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, penciptaan peraturan-peraturan di daerah otonom itu tidak seenaknya sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi atas dasar izin pemerintah pusat, baru mereka bisa menerapkan peraturan-peraturan sesuai dengan otonomi daerah mereka masing-masing. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan substansi atau subsistem dari negara kesatuan itu sendiri. Maka tujuan dari pemberlakuan daerah otonomi ini diwajibkan agar setiap pemerintah daerah itu menyeimbangkan antara tujuan nasional dengan tujuan daerah yang bertujuan di mana rakyat di daerah tersebut bisa diarahkan untuk jauh lebih baik dari yang sebelumnya dengan dasar kesejahteraan bersama. Maka dari itu, pemerintah pusat selalu menyatakan daerah otonom itu daerah khusus yang diperhatikan khusus dan diperlakukan khusus agar tercipta sebuah kesejahteraan yang setara dari Sabang sampai Merauke. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang di Indonesia yang merasa jengah dengan pendudukan bangsa mereka itu atau bangsa penjajah itu. Maka dengan mengambil rasa persatuan, di setiap daerah itu memiliki jiwa nasionalisme yang sangat luar biasa sekali untuk melepaskan penjajahan atau melepaskan diri dari perbudakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.
Maka dari itu, perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islam Mentembon, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia, dan organisasi-organisasi lainnya seperti Indi Separtit. Maka dengan bermunculnya organisasi-organisasi perjuangan di Indonesia itu menjadi lebih jelas, yaitu dengan memiliki cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia yang lepas dari penjajahan. Dengan semangat pergerakan nasional itu, maka munculnya tokoh-tokoh nasional itu semakin hari semakin banyak. Muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hussein Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kuan Hian, Andi Petarani, A.A. Maramis, Latoa Haruhari, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Maka dari itu, dengan munculnya sebuah semangat kebangsaan ini, muncul tokoh-tokoh yang menjadi suatu saat akan menjadi pondasi bagi kemerdekaan Indonesia maupun perjuangan bangsa Indonesia. Maka dengan munculnya para tokoh dan adanya peristiwa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan, maka kita wajib harus mempertahankan. Nah, berikut ini adalah beberapa peristiwa yang mencerminkan kita mempertahankan kemerdekaan. Ada Bandung Lautan Api, Perang 10 November, Gerilya Jenderal Sudirman, Pertempuran Ambarawa, dan gabungnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat ke Indonesia pada saat itu. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Untuk itu silahkan kalian cek kembali GJ-nya, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat pagi, semoga kalian selalu diberkati dan selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Viva Republik Indonesia, merdeka!